Hai guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya. Terima kasih. Kamu benar-benar memiliki sesuatu, nak. Pantas saja kamu begitu sombong. Dinding fusi belaka telah membuka ruang kemampuan, dan kamu telah menyadari beberapa asal. Bahkan di zaman kuno, kamu dapat dianggap jenius. Hanya saja hidupmu tidak baik. Jika kamu bertemu denganku, bahkan jika kamu membuka sumbernya, apa yang bisa kamu ubah? Guya tersenyum dingin. Kalau begitu mari kita coba. Chen Ping berteriak keras, mengayunkan Dragon Slaying Sword di tangannya ke atas, dan langsung menerbangkan Sky Palm Spear. Dengan pedang Chen Ping, cahaya keemasan muncul, langsung terpantul di seluruh langit, dan seluruh langit tampak menjadi sungai emas bintang. Bahkan air laut, yang sehitam tinta, berubah warna di bawah cahaya keemasan. Guzuo sedikit mengernyit, dan tombak langit di belakangnya menghilang dalam sekejap, mengikuti tombak terbang secara langsung. Sky Spears berkumpul bersama, 81 tombak penahan langit langsung menyatu menjadi satu. Piala tulang melompat ke depan, meraih tombak penahan langit, dan lolongan harimau meletus dari atas tombak penahan langit, dan kekuatan-kekuatan penghancur meledak seketika. Pedang Chen Ping bertabrakan dengan kekuatan dari Sky Spear, menyebabkan ruang di sekitarnya. Waktunya berputar, dan laut di sekitarnya langsung memicu gelombang besar setinggi 100 meter. Kekuatan semacam ini membuat semua orang di pulau itu merasa tercekik. Kekuatan ini sama sekali tidak kalah dengan milikku. Tuan Chen benar-benar terlalu kuat. Dia hanya berada di tahap ke-8 dari Body Fit Realm. Itu terlalu menakutkan. Hantu Gunung Iblis terkejut, meskipun dia adalah peringkat ketiga dari alam transcending kesengsaraan. Dibandingkan dengan serangan Chen Ping barusan, dia mengakui bahwa dia bahkan tidak bisa menggunakannya. Ini terlalu menakutkan, bagaimana ini bisa menjadi kekuatan yang dapat meletus oleh seorang biksu dari peringkat ke-8 dari alam tubuh yang kompatibel. Melihat pukulan ini, ekspresi Jilian Zhan menjadi sedikit rumit. Sebagai tuan dari Sekte Feitian, biksu yang baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi, ketika dihadapkan dengan pukulan Chen Ping barusan, terkejut setelahnya. Baru saja dia secara naluriah ingin lari, karena pukulan barusan pukulan, akibat dari ledakan membuat semua orang merasakan bahaya. Akan memalukan jika dia berbalik dan melarikan diri. Belum lagi yang lain, semuanya berwajah garang, berusaha sekuat tenaga menahan tebing tulang yang meletus saat ini. Akibat, pergi, buru-buru berubah menjadi pita, langsung ke pulau. 81 tombak penahan langit membentuk pola aneh di pulau kecil itu. Melihat ke bawah dari udara, wajah Guya langsung menjadi sangat jelek, karena 81 tombak penahan langit ditempatkan langsung ke tangan besar dengan jari tengah terangkat. Jelas, Chen Ping menggunakan metode ini untuk mempermalukannya. Melihat bahwa Chen Ping merobohkan tombak langit dengan satu pukulan, semua orang diam-diam menghela nafas lega. Bahkan biksu lain diam-diam berdoa untuk kemenangan Chen Ping, lagi pula, Chen Ping menang, dan mereka bisa bertahan. Kalau tidak semua akan dimakan tebing tulang ini. Tulangmu yang patah tidak buruk, mereka tidak patah di bawah pedang pembunuh nagaku. Namun, roh pedang-pedang pembunuh nagaku rusak, jadi kekuatannya belum sepenuhnya digunakan. Kalau tidak, tulangmu yang patah akan berubah menjadi residu minyak, kata Chen Ping sambil mencibir. Guzuo mendengarkan kata-kata Chen Ping, wajahnya penuh amarah. Sebagai orang kuat di zaman kuno, meskipun hanya ada sisa jiwa yang tersisa, kekuatan ilahinya masih ada. Tulang, aku akan marah. Ini persis bagaimana harimau jatuh di Pingyang dan diintimidasi oleh anjing, dan naga jatuh di Qianpu dan diintimidasi oleh udang. Dengan lambaian tangan Guzuo, 81 tombak penahan langit kembali ke belakangnya, tapi kali ini Guya. Anehnya, ditemukan bahwa di antara 81 tombak yang dipegang, beberapa di antaranya retak. Ini benar-benar mengejutkan Rahang Guli,
tombak ini ditempa dari tulang kaki binatang harimau purba, dan dengan restu dari berbagai rune, di bawah pukulan Chen Ping, retakan muncul. Selain itu, pedang pembunuh naga Chen Ping belum mengerahkan kekuatan penuhnya, yang terlalu keterlaluan. Nak, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu, tapi tidak peduli seberapa kuat kamu, di mataku, kamu tidak lebih dari seorang pria besar. Hanya semut kecil, Gu Kang masih berkata dengan arogan. Setelah selesai berbicara, saya melihat Guya melipat tangannya di depan dadanya, dan setetes darah jiwa dipaksa keluar dari antara alisnya. Darah jiwa melayang perlahan, lalu meledak tiba-tiba, membentuk awan kabut darah, yang menyelimuti semua tombak penahan langit. Di bawah berkah kabut darah ini, rune di tombak langit mulai berkedip, dan berubah menjadi merah. Melihat ini, Chen Ping tidak ragu-ragu, tetapi melambaikan pedang pembunuh naga, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir ke arah Gu Zuo bergegas mendekat, dan pedang Zanlong mengayunkan lampu pedangnya, menyerang Gu Ya seperti badai. Melihat ini, Gu Ya menyatukan King Tian lagi, dan kemudian mengikuti Chen Ping dalam pertempuran dengan tombak King Tian di tangannya. Bersama tombak langit di tangan Gu Ya, setiap kali dia mengayunkannya, hantu yang tak terhitung jumlahnya akan bolak-balik, dan dia bahkan bisa melihat harimau di kehampaan membuka mulut mereka lebar-lebar dan menyerang Chen Ping. Dan Chen Ping memegang pedang pembunuh naga, bolak-balik melalui hantu di seluruh langit, seolah-olah menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama. Serangan yang kuat, kecepatan Chen Ping juga sangat cepat, memicu cahaya pedang langit yang basah, keduanya meledak dengan segala amarahnya. Kekuatan. Tidak ada yang berani meninggalkan kelonggaran, semua orang hanya bisa melihat, di udara, bayangan pedang terlempar, dan suara gemuruh itu seperti jurang neraka. Dapat dikatakan bahwa mereka berdua bertarung di dunia yang gelap, matahari dan bulan gelap, dan semua orang terpana. Pada titik ini, sosok Chen Ping dan Gu Ya tidak lagi dapat dibedakan, hanya sosok yang tidak lengkap yang dapat dilihat di seluruh langit, dan bahkan lintasan keduanya tidak dapat dibedakan. Untuk membantu, takut kita akan dicekik di dalam-dalam sekejap. Melihat pertempuran yang mengerikan, Jilianzan berkata dengan keringat dingin di dahinya. Sebagai seorang kultivator di alam kesengsaraan, Lilianzan berpikir bahwa bahkan jika dia bertarung sendiri, tidak mungkin baginya untuk memiliki pemandangan yang begitu menakutkan. Imajinasi. Siapa yang mengira bahwa aura dan kekuatan yang terpancar dari seorang kultivator kecil di alam komposit akan lebih kuat daripada para kultivator di alam transcending tribulation? Dan biksu lainnya semua tidak percaya. Mereka mengira Chen Ping telah memicu perampokan guntur dan membunuh bulu perak, yang sudah tidak normal, tetapi mereka tidak melakukannya. Saya pikir Chen Ping mampu bertarung sengit dengan biksu kuno ini. Kecepatan ini, kekuatan ini, bagaimana bisa dimiliki oleh seorang biksu di alam komposit? Rahang semua orang hampir jatuh karena terkejut, jika mereka bertarung dengan Chen Ping, mereka akan terbunuh dalam hitungan detik. Ledakan, diiringi dentuman, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di langit, dan diiringi nyanyian naga, tubuh Gu Ya terbang mundur. Memegang King Tianyu dengan erat di tangannya, Gu Ya tahu bahwa jika dia melepaskannya, King Tianyu mungkin tidak akan ada. Memiliki. Setelah Gu Ya terbang terbalik untuk jarak tertentu, wajahnya menjadi sangat jelek, dia menggertakkan giginya dan menatap Chen Ping. Tapi Chen Ping tenang dan tenang, wajahnya tetap tenang. Baru menerobos, memang butuh perjuangan yang keras untuk merangsang potensi dalam tubuh. Chen Ping merasa pertarungan itu sangat menyenangkan. Tapi tulang itu agak menyedihkan, Chen Ping menganggap dirinya sebagai pelatih dalam perasaannya, dan sama sekali tidak memikirkan dirinya sendiri. Saya menganggap diri saya sebagai lawan. Gu Kang, yang telah bertahan selama ribuan tahun, tidak pernah diremehkan oleh siapapun. Wah, jika saya bukan sisa jiwa, saya tidak akan membiarkan Anda bertindak liar, tapi jangan meremehkanku. Bahkan jika aku melawan sisa jiwa ini untuk binasa, aku akan membuatmu menghilang.
Pencuri tulang itu benar-benar marah, dan dia tidak ragu untuk mati bersama Chen Ping. Aku melihat Guya melepaskan tombak langit di tangannya, dan cahaya samar berwarna darah memancar dari sekujur tubuhnya. Rune di tombak langit menyala lagi, dan dari dalam tubuh Guya, terdengar ledakan suara menderu. Segera setelah itu, tubuh Guya menjadi semakin ringan, diikuti oleh harimau ganas dan tubuh Guya berat badan. Rekan penulis, saat harimau berlari keluar, tombak langit bergabung dengan harimau, dan lingkaran cahaya kemerahan bergoyang di sekitar harimau, menyebabkan ruang terus terdistorsi, sehingga tidak mungkin untuk melihat penampilan harimau dengan jelas. Harimau ini seperti proyektor, memproyeksikannya ke udara, tetapi menakutkan. Nafas, tetapi jelas memiliki kebangkitan garis keturunan dari binatang purba. Harimau itu tampaknya terintegrasi dengan seluruh ruang, dan bahkan tubuh Guya tampak transparan. Ke atas, di mata harimau, ada cahaya merah yang bersinar, seperti dua lampu sorot, menyinari Chen Ping. Apa yang dapat dipahami oleh para pembudidaya alam surgawi kecil, Anda hanya menunggu untuk mati. Setelah Guya selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan harimau itu mengaum, dan tiba-tiba pergi ke arah Chen Ping. Harimau itu terkadang berbentuk harimau, dan terkadang tombak yang memegang langit. Itu adalah mustahil untuk mengatakan apa itu. Menyerang. Menghadapi serangan itu, Chen Ping menyeringai di sudut mulutnya. Segera setelah itu, saya melihat Chen Ping di udara, yang tiba-tiba menghilang di beberapa titik, dan ketika dia muncul kembali, dia berubah menjadi 6 Chen Ping yang identik. Aura pada setiap tubuh Chen Ping persis sama, dan hampir tidak mungkin membedakan mereka dengan aura. Bisa, perubahan mendadak ini membuat Malong tertegun, bahkan harimau ganas itu pun berhenti dalam sekejap, tidak tahu harus berbuat apa. Serangan apa? Sedikit ilusi, kamu ingin membuatku bingung juga. Guzuo mendengus dingin, dan kemudian penglihatan di belakang seluruh orang bergetar, dan tombak penahan langit menyebar seketika, berubah menjadi 81 tombak penahan langit lagi. Setiap tombak yang memegang langit berubah menjadi harimau ganas, mengaum. Tiba-tiba, auman harimau bergema di seluruh pulau kecil. Raungan ini begitu kuat sehingga membuat semua orang merasakan sesak di dada mereka, seolah-olah tubuh mereka ditekan oleh batu besar. 81 harimau ganas, menghadapi 6 Chen Ping, hampir mengepung Chen Ping di tengah. Pada saat ini, semua orang menjadi gugup. Lagi pula, dalam situasi ini, apakah Chen Ping masih memiliki kekuatan untuk melawan? Mereka semua berpikir bahwa avatar Chen Ping hanyalah hantu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa keenam Chen Ping ini, dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah tubuh utama, dan mereka semua memiliki semangat dari tubuh utama Chen Ping. Napas dan kemampuan. Nak, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa bersembunyi dari ilusi kecilmu. Guleng mendengus. Tapi Chen Ping tidak terburu-buru, mengangkat pedang pembunuh naga, dan tiba-tiba mengeluarkan raungan naga. Aku melihat cahaya keemasan mekar dari tubuh Chen Ping, dan kekuatan naga menembus pembunuh naga pedang, bergegas lurus Yun Xiao. Segera setelah itu, 6 sosok Chen Ping saling tumpang tindih, dan cahaya keemasan yang terang menjadi lebih kuat. Segera, di belakang Chen Ping, sosok naga emas perlahan muncul. Seekor naga emas besar melayang di udara, dengan sepasang mata seukuran ember. Naga emas mengeluarkan raungan, dan aura yang menakutkan membuat seluruh kehampaan bergetar. Bahkan di hadapan lebih dari 80 harimau ganas, naga emas masih memancarkan keagungan, dan matanya penuh penghinaan. Melihat naga emas mengembun dari belakang Chen Ping, ekspresi Gukang langsung berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang junior dari klan naga emas, seorang kultivator kecil dalam kondisi bugar, akan meledakkan jiwa naga emas. Ini tidak mungkin, hanya darah paling murni dan mulia dari klan naga emas yang dapat mengeluarkan naga emas. Jiwa, dan bagaimana mungkin Chen Ping, seorang kultivator kecil di dunia surga dan manusia,
menjadi garis keturunan naga emas yang paling mulia. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, tapi naga emas berenang di atas kepala Chen Ping, yang sebenarnya muncul di depan matanya. Ya, saya benar-benar tidak mau. Aku bahkan tidak bisa mengakuinya.